Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam via daring, dalam jaringan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapati hari yang diberkahi, hari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh rangkaian aktivitas kita bernilai ibadah di sisinya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian rutin atau yang diistilahkan dengan kantin Quran surah ke-12 itu di ayat yang berikutnya. Kita akan bahas ayat demi ayatnya sebagaimana kita membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, karena itu silakan bisa dibuka dalam kitab Tafsir Jalalain, atau yang membawa kitab Hasyiah Sawi boleh dibuka juga di dalam Quran surah Yusuf. Quran surah Yusuf. Di sini kita akan melanjutkan kajian kita di ayat yang ke-20-nya. Nah, karena itu para pemirsa sekalian yang bergabung dengan kita silakan bisa dibuka pada ayat yang ke-20. Baik, sebelumnya saya akan mengulas sedikit perihal tentang penafsiran ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, sudah disampaikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian beliau di situ menetap selama, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, dan bahkan juga ada yang mengatakan 15 hari. Namun di dalam kitab-kitab tafsir ini disebutkan lebih cenderungnya lebih kuat pada 3 hari. Berdiamnya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur itu adalah selama 3 hari. Nah, bagaimana kemudian ketika Nabi Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur, maka mereka melaporkan perihal tersebut. Saudara-saudara Nabi Yusuf melaporkan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan binatang buas. Nah, misalkan di dalam ayat itu penafsirannya seringkali disampaikan dengan serigala. Dengan apa mereka meyakinkan Nabi Yakub alaihissalam? Jadi dengan mereka membawa baju atasnya atau gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, saking bencinya mereka, irinya mereka kepada Nabi Yusuf, mereka memasukkan Nabi Yusuf dengan cara dipukul, digebukin terlebih dahulu, dicaci maki, baru dimasukin ke dalam sumur. Bahkan lebih dari itu, mereka sempat ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kemudian ada salah satu dari saudara-saudara beliau yang tidak sepakat, yaitu disebutkan dalam tafsirnya adalah Yahuda. Nah, karena itu mereka membawa bukti yang konkret, membawa gamisnya Nabi Yusuf, kemudian mereka melumurinya dengan darah, seakan-akan apa yang mereka sampaikan itu benar dengan kenyataan, realnya benar. Namun apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka sampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub sudah mengetahuinya. Karena mustahil seseorang dimangsa oleh binatang buas lantas pakaiannya tidak sobek, dalam artian utuh. Ya. Kenapa? Telepon. Ya, baik. Lantas pakaiannya utuh. Jadi ketika ada seseorang yang dimangsa oleh binatang buas, maka otomatis pakaiannya itu akan sobek. Ya, otomatis pakaiannya akan sobek. Namun apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka hanya melepas pakaian Nabi Yusuf kemudian melumurinya dengan darah, sehingga seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu benar, padahal itu adalah sebuah kedustaan.
Nah, lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Setelah mereka mengadu kepada Nabi Yakub, mengadu kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah dimangsa oleh binatang buas, maka ketika berdiamnya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur yang dimaksudkan, maka di sini dilanjutkan pada ayat yang ke-20. Silakan diperhatikan ayat 20. Saya baca terlebih dahulu, kemudian silakan yang hadir di sini bisa untuk mengulang apa yang telah saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-20 ya. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وأسروه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Jadi setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan menetap di situ selama kurang lebih 3 hari, maka waja'at kemudian datang sayyaratun, siapa sekelompok musafir. Waja'at dan datang sayyaratun, siapa sekelompok musafir. Musafiruna yakni orang-orang yang bepergian. Musafiruna yakni orang-orang yang bepergian. Musafiruna yakni orang-orang yang bepergian. Min Madyana dari kota Madian. Min Madyana dari kota Madian. Ila Misra menuju kota Mesir. Min Madyana dari kota Madian. Ila Misra menuju kota Mesir. Maka ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur yang dimaksudkan itu, maka kemudian ada rombongan musafir yang biasa melewati jalan yang dimaksudkan. Namun di dalam tafsir Munir, tafsir Marwah Labid disampaikan bahwa rombongan itu berada dalam jalan yang tidak biasa mereka lewatin. Nah, sehingga menyebabkan mereka kebingungan. Nah, setelah mereka bingung terhadap jalan atau akses yang mereka lalui, maka mereka pun berdiam di situ. Berdiam qoriban. Nah, berdiamnya di sini, rombongan yang dimaksudkan itu merupakan rombongan yang datang dari kota Madian untuk menuju kota Mesir. Nah, fanazalu. Kemudian mereka turun. Fanazalu, kemudian mereka turun. Qoriban, dekat. Min jambi Yusufah, dari sumur Yusuf alaihi salam. Jadi rombongan yang tadi, musafir tadi, mereka semuanya turun
hendak untuk beristirahat, dan tempat mereka beristirahat itu dekat dari sumur Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sehingga mereka yang beristirahat itu kemudian memerintahkan kepada orang yang biasa untuk mengambil air. Nah, fa'arsalu maka mereka memerintahkan waridahum pada pengambil air, alladzi yaruddul ma'a yakni untuk mengambil air, liyastaqiya minhu untuk mereka minum. Jadi rombongan yang datang tadi itu yang melewati daerah tempat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, maka mereka berdiam di situ, mereka beristirahat, kemudian memerintahkan orang yang biasa mengambil air di situ untuk mengambilkan air bagi mereka untuk meminumnya. Fa'adala kemudian ia mengulurkan arsala yakni mengulurkan dalwahu pada timbanya. Fa'adala maka mengulurkan arsala yakni mengulurkan dalwahu pada timbanya, fil bi'ri ke dalam sumur. Kemudian si tukang pengambil air ini mengulurkan timbanya ke dalam sumur. Lantas apa yang terjadi ketika timbanya dimasukkan atau diulurkan ke dalam sumur? Maka fata'allaqa biha Yusufu. Maka bergantung biha dengan dalwa Yusufu, siapa? Yusuf. Maka ketika timba itu sampai kepada tempat di mana Nabi Yusuf berdiam, dikatakan di tafsir sebelumnya bahwa Nabi Yusuf berdiam di atas batu, didudukkan oleh malaikat Jibril di atas batu itu di dalam sumur. Nah, sehingga kemudian di sini ketika timba itu sudah sampai pada tempat di mana Nabi Yusuf duduk di dalam sumur, kemudian Nabi Yusuf bergantungan pada timba yang dimaksudkan. Jadi bergantung kepada timba itu. Fa'akhrajahu, maka ia pun mengeluarkannya. Maka ketika ditarik, si tukang penimba ini kemudian melihat ada seseorang yang bergantungan di bawah. Nah, dikatakan pula bahwa si tukang penimba ini tidak mampu untuk mengangkat timba yang dimaksudkan. Jadi saking beratnya timba yang mereka angkat ya, sampai-sampai orang yang mengambil air ini kesulitan dalam mengangkat air yang dimaksudkan. Lalu apa yang dilakukannya? Maka ia kemudian memanggil kawan-kawannya supaya ikut membantu untuk menaikkan timba yang dimaksudkan. Nah, lalu ketika ia melihat falamma ra'ahu, maka ketika ia melihat Yusuf, qala ia berkata, ya Bushra, kabar gembira. Wa fi qiraatin, di dalam qiraah versi lain, Bushraya dengan Bushraya. Wa nida'uha, adapun panggilan ya Bushra, majazun adalah majaz. Ai uhduri, yakni kesinilah. Fahadha waktuka, inilah saatmu. Inilah saatmu. Jadi ketika si tukang mengambil air ini menemukan dan melihat bahwa di situ ada seseorang yang bergantungan, maka ia pun mengatakan ya Bushra, aduh senangnya. Nah,
Ketika ia senang, maka ia mengatakan, uhduri hadza waktu, ayo keluar. Inilah saatmu untuk bebas dari sumur ini. Hadza gulam. Ini ada seorang anak laki-laki. Ini ada seorang anak laki-laki. Fa'alima, maka mengetahui bihi dengan Yusuf, ikhwatuhu, siapa saudara-saudaranya, warid, ikhwatahu, siapa saudara-saudaranya, warid. Fa'atauhu, kemudian ia mendatanginya. Fa'atauhu, kemudian ia mendatanginya. Ketika si tukang penimba ini mengatakan bahwa ada seorang anak kecil, yang berada di dalam sumur, kemudian ketika ia mengangkat timba yang dimaksudkan, maka keluarlah ia dari sumur itu, maka ia mengatakan, ya busyra hadza gulam, wah ini kabar gembira, ini ada seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Ada seorang laki-laki yang berambut keriting, di sini disampaikan ada seorang laki-laki yang berperawakan besar. Nah, dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini tersenyum, maka nampaklah dari gigi serinya itu cahaya yang memancar. Bahkan di sini dilukiskan bahwa ketampanan Nabi Yusuf ini tidak dapat digambarkan. Nah, karena itu ada suatu riwayat yang menyatakan bahwa ketampanan Nabi Muhammad SAW ini diwariskan, ya, separuhnya diwariskan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Iya. Jadi paling tampan itu tetap Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf. Nah, dari Nabi Yusuf alaihissalam ini nanti akan dibagi kembali kepada seluruh umat manusia. Nah, bahkan nanti di ayat berikutnya disampaikan, saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, para tamu yang diundang oleh ratu nanti, oleh istri dari majikan ini, oleh istri dari seorang raja, sampai-sampai ia terpotong tangannya dan ia tidak merasa saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan mereka ini mengatakan ini bukan manusia, melainkan ini adalah seorang malaikat. Jadi kalau dulu itu ada tampan-tampan Nabi, nah kalau sekarang tampan-tampan serigala gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Hadza gulam. Lalu bagaimana ketika para kawan-kawannya ini mengetahui bahwa si tukang timba ini menemukan seorang anak laki-laki yang sangat tampan, wa asarruhu, maka mereka menyembunyikan Yusuf. Wa asarruhu, maka mereka menyembunyikan Yusuf. Ay akhaffu, yakni menyembunyikan Yusuf, yakni menyembunyikan amrahu, perihal Yusuf. Amrahu perihal Yusuf. Mengapa mereka menyembunyikan? Apa maksudnya? Jadi mereka menyembunyikan perihal tentang Yusuf ini supaya eksistensi atau keberadaan dari Nabi Yusuf ini nanti tidak dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain, terhadap kafilah-kafilahnya yang lain. Karena sistemnya begini, ketika menemukan sesuatu, misalkan katakanlah Nabi Yusuf ditemukan, kemudian Nabi Yusuf ini dikabarkan kepada kafilah-kafilah yang lainnya, maka kafilah-kafilah yang lainnya ini nanti akan mengambil bagian kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang dilakukan oleh mereka ini, si penemu Nabi Yusuf ini, mereka tidak mengabarkan, tidak menginfokan kepada orang lain, kepada yang lainnya, kepada kafilah-kafilah yang lainnya. Mereka menyembunyikannya karena khawatirnya nanti akan ada mereka itu nanti akan mengambil bagian dari Nabi Yusuf alaihissalam. Misalkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam nanti dijual, maka mereka pun nanti akan meminta bagian dari hasil jualan itu. Nah, ja'alaihi ay akhafu, yakni menyembunyikan amrahu perihal Yusuf, ja'alaihi untuk menjadikannya, ja'alaihi untuk menjadikannya bida'atan sebagai barang dagangan.
bidha'atan sebagai barang dagangan. Nah, mereka mengatakan ini merupakan titipan dari orang yang menjaga sumur ini. Jadi ia titipkan kepada kita untuk kemudian dijual nantinya. Bianqalu dengan mereka mengatakan hadza abduna abaqah. Ini budak kami abaqah yang hadza abduna ini budak kami abaqah yang lari dan balik kembali. Jadi abaqah itu dia lari, budak yang telah melarikan diri namun ia balik lagi. Yang mereka sampaikan itu demikian. Ini budak kami yang dulu sempat lari dan kemudian balik kembali. Nah, wasakata dan diam Yusuf khaufan karena takut ayyaqtuluhu, mereka bunuh. Namun dengan apa yang mereka sampaikan itu Nabi Yusuf tetap diam. Nabi Yusuf alaihissalam tetap silent dengan keadaan yang dimaksudkan. Walaupun sebetulnya Nabi Yusuf ingin menyampaikan kebenaran. Namun karena beliau ini takut untuk dibunuh, takut nanti dibunuh kemudian khawatir juga terhadap keadaan ayahnya, maka Nabi Yusuf ini kemudian lebih memilih untuk berdiam. Jadi diam, tidak mengutarakan kalimat apapun. Wallahu, adapun Allah, alimun adalah zat yang maha mengetahui bima terhadap sesuatu ya'maluna yang mereka katakan. Wallahu, adapun Allah, alimun adalah zat yang mengetahui bima terhadap sesuatu ya'maluna yang mereka katakan. Ya'maluna yang mereka perbuat. Ya'maluna yang mereka perbuat. Tentulah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap segala apa yang mereka perbuat. Nah, sebetulnya ini merupakan takdir yang telah digariskan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang memang nanti Nabi Yusuf mampu untuk melewati takdir ini. Nah, karena itu mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu cobaan kecuali yang diberikan cobaan itu mampu untuk melewati cobaan yang telah Allah berikan yang dimaksudkan itu. Wasyarauhu, maka wasyarahu dan mereka menjualnya. Wasyarahu dan mereka menjualnya. Ba'uhu, yakni menjualnya. Wasyarahu dan mereka menjualnya. Ba'uhu, yakni menjualnya minhum dari mereka. Bithamanin, dengan harga baksin yang sangat murah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah diangkat dari sumur itu, maka kemudian Nabi Yusuf dijadikan sebagai barang dagangan. Dan harga yang ditawarkan, dan harga yang ditawar oleh orang-orang itu dengan thamanin baksin, dengan harga yang sangat murah dan barang remeh. Bithamanin baksin, naqisin, yakni kurang. Darahima, hanya beberapa dirham. Darahima, hanya beberapa dirham, ma'dudatin, yang bisa dihitung. Ini ternyata Nabi Yusuf ini dihargai dengan harga yang sangat murah. Mengapa demikian? Dan berapa takaran dari dirham yang dimaksudkan? Isyrina, 20 dirham, au isnaini wa isyrina, atau 22 dirham. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu dihargai kurang lebih 22 dirham, atau hanya 10 atau hanya 20 dirham saja. Nah, pada umumnya mengapa sampai disebut dengan bithamanin baksin, dengan harga yang sangat murah, harganya sangat tidak layak, karena ia berada dalam 40, di bawah dari 40 dirham, sehingga disebutlah kemudian dengan harga yang sangat murah, bahkan harga yang sangat tidak sesuai. Nah, mengapa mereka memberikannya? Ada yang bisa jawab? Mengapa mereka membiarkan menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah? Karena mereka khawatir dengan keadaan mereka nanti akan ada seseorang yang mengaku bahwa sayalah pemilik anak muda ini. Jadi lebih baik, kata mereka, menguntungkan walaupun sedikit daripada nanti Nabi Yusuf diambil oleh pemiliknya. Sehingga mereka tetap
membiarkan, tetap melepas dengan harga yang sangat murah. Wa kanu dan ada ay ikhwatuhu, wa kanu dan ada ay ikhwatuhu yakni saudara-saudaranya fihi terhadap Yusuf minaz zahidina, termasuk orang-orang yang tidak suka. Minaz zahidina termasuk dari orang-orang yang tidak suka. Pun dengan keadaan mereka sebetulnya tidak begitu tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga barang kaidahnya kan seperti ini, barang yang tidak kita barang yang tidak kita sukai itu mestilah kita akan menawar dengan harga yang sangat rendah, bukan? Nah, bahkan seorang penjual pun itu akan mengiyakan dengan harga yang dimaksudkan, karena ia sudah dianggap sebagai barang yang tidak begitu penting. Faja'at maka membawa bihi Yusuf as-sayyaratu, siapa sekelompok musafir itu tadi, as-sayyaratu siapa kelompok musafir, ila Misra ke Mesir. Jadi kemudian sekelompok orang-orang yang telah beristirahat tadi itu, yang mereka beristirahat dengan tujuan karena telah bingung untuk mencari akses dan mereka kehausan, tiba-tiba mereka mendapati seorang anak sehingga mereka menjadikannya sebagai dagangan. Kemudian mereka ini membawa Nabi Yusuf ke Mesir. Nah, disinilah nanti akan dimulai kisah yang sangat luar biasa dari perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Faba'ah lalu menjualnya alladzi ishtarahu bi'20 dinaran. Faba'ahu lalu menjualnya alladzi ishtarahu bi'20 dinaran. Orang yang membelinya dengan harga 20 dinar. Faba'ahu lalu menjualnya alladzi ishtarahu, orang yang telah membelinya, bi'20 dinaran dengan 20 dinar, wa zawjai na'lin dan 2 pasang terompah, wa thawbaini dan 2 baju. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ini dibawa ke Mesir. Setelah dibawa ke Mesir, siapa yang membawanya? Yaitu sekelompok orang yang telah bepergian tadi. Seseorang yang telah membeli Nabi Yusuf alaihissalam dengan nilai 20 dinar dan 2 pasang terompah atau alas kaki dan dengan 2 buah baju. Nah, karena itu inilah merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga nanti beliau akan berada dalam kedudukan yang sangat dimuliakan. Ya, mudah-mudahan inilah kajian singkat kita pada pagi hari ini. Kami di sini mengucapkan salam kesejahteraan, salam keselamatan bagi kawan-kawan sekalian, bagi para pemirsa sekalian dari Pulau Sebatik. Kami menyapa dari sini, dari Pulau Sebatik, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi mudah-mudahan kita tetap tersalin hubungan silaturahim sampai dengan nanti Allah menjemput kita untuk menghadapnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.